Mulia Universitas Brawijaya untuk berkenan menempati tempat duduk yang telah disediakan pada malam hari ini. Budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bupati Lamandau Bapak Haji Hendra Lesmana. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Bapak M. Irmansyah SPMP, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau Bapak Dr. Andes Muryadi MSI. Yang kami hormati pula Kepala Governance Laboratory Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Bapak Dr. M.R. Khairul Muluk SOS MSI, beserta seluruh hadirin yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di acara bimbingan teknis peningkatan kapasitas camat, lurah, kepala desa, BPD dan perangkat desa Kabupaten Lamandau, tepatnya pada hari ini Senin 12 September 2022, bertepat di area Gajayana Hotel Malang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita haturkan doa kehadirat Sang Maha Kuasa. Demi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, bagi Bapak, Ibu yang berkeyakinan lain, dimohon dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, pada hari ini di Hotel Arya Gajayana Kota Malang, kami hendak menyelenggarakan acara bimbingan teknis peningkatan kapasitas camat, lurah, kepala desa, BPD dan perangkat desa Kabupaten Lamandau dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah semua itu menjadi nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Saudara Fahmi Prayoga yang telah berkenan memimpin doa, semoga segala doa yang bersama-sama kita haturkan diijabah dan kegiatan pada malam hari ini berjalan lancar hingga akhir acara. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudara Richa Octaviana SOS. Kami undang Bapak dan Ibu untuk berkenan berdiri. Bangunlah badannya untuk Indonesia.
Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama oleh perwakilan pemerintah Kabupaten Lamandau dan juga perwakilan Governance Laboratory Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Untuk itu kami mohon berkenan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau, Bapak M. Irwansyah SPMP, dan juga Kepala Governance Laboratory Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Bapak Dr. M.R. Khairul Muluk SOS MSI, untuk berkenan menandatangani perjanjian kerjasama. Penandatanganan perjanjian kerjasama yang menandatangani kali ini kami mohon berkenan kepada Bapak Muluk dan juga kepada Bapak Sekretaris Daerah Bapak Irwansyah. Disilakan disaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bentuk komitmen bersama dari Governance Laboratory Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya untuk Kabupaten Lamandau sebagai komitmen bersama untuk kesuksesan bersama Lamandau juara. Betul? Kalau saya sampaikan Lamandau, dijawab dengan baik. Saya undang semuanya, Lamandau Juara. Luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, bersama. Lihat kamera sini semua, senyum. 1, 2, lagi. 1. Tangan boleh mengepal Bapak sekalian, menunjukkan semangat bersama-sama. Lagi, tangan dulu. Lagi, terakhir. 1, 2. Meskipun ada masker, tapi saya yakin senyumnya itu sangat merekah begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Kami silakan untuk dapat kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Bupati Lamandau, Bapak Haji Hendra Asmana, yang saya hormati Bapak Sekda, Bapak Irwansyah. Mudah-mudahan bentar lagi Dr. Irwansyah. Bapak Kepala PMD Kabupaten Lamandau, Pak Abi, Pak Biswan, dan sudah lama tak bersuah. Gara-gara COVID sudah lama sekali tak bersuah. Ibu sekalian, kita berkumpul di sini, bertemu di sini, luar biasa, banyak semangatnya juga luar biasa. Banyak hal yang sudah dan akan terus kita lakukan, kita lanjutkan. Terutama misalnya di sini hadir hampir sebagian besar para kepala desa atau perangkat atau pemerintah desa di Kabupaten Lamandau. Ini luar biasa, sebagaimana kita ketahui bahwa sekalian bahwa desa itu adalah pemerintah desa itu adalah biasa disebut juga dengan pemerintah tapak. Pemerintah tapak itu kata lainnya itu kalau ibarat pohon itu akarnya mau di desa. Memang pemerintahan boleh banyak, boleh di Jakarta, boleh pusat sampai ke daerah, tapi tapaknya itu adalah desa. Kata kuncinya adalah desa. Sehingga menghitung agregat pertumbuhan ekonomi kalau desa sejahtera. Jadi buat sekalian demikian. Memang terus terang ya buat sekalian ya, pemerintahan daerah itu disusun pertama kali oleh Belanda itu pada tahun 1903 melalui apa yang disebut dengan desentralisasi wet. Tapi setelah sekian lama Belanda menjajah Indonesia pada tahun 1903 dia pertama kali menyusun pemerintahan daerah. Belum desa. Desa itu baru disusun pada tahun 1936.
Jadi berapa tahun tuh dari 1903? 33 tahun setelah daerah disusun. Jadi sebelum itu belum ada daerah, semua aparat pemerintah pusatnya. Pertama, aspek pemerintahan desa. Ini harusnya lebih lama. Undang-Undang nomor 5 tahun 79 juga sudah mengatur tentang pemerintahan desa. Satu, pemerintahan. Yang kedua, pembangunan. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Jadi ada 3 aspek ini. 1, pemerintahan. 2, pemberdayaan. 3, apa tadi Pak? Pemberdayaan. Luar biasa. Saya ternyata belum cukup malam. Pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat. Kalau pemerintahan desa nanti terus hubungannya sama pemerintah daerah, sama Kemendagri. Tapi kalau pembangunan masyarakat dan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat itu sama Kemendes. Nah, yang paling penting buat sekalian, kalau pembangunan desa umumnya itu berkaitan dengan sarana prasarana, fisik, infrastruktur. Tapi kalau pemberdayaan masyarakat itu berkaitan dengan masyarakat, ya, berkaitan dengan bagaimana kapasitas masyarakat ini meningkat. Kata kuncinya tetap sebenarnya aktor utamanya nanti tetap pemerintah desa. Kata kuncinya tetap pemerintah desa. Jadi Ibu Bapak sekalian yang di sini mudah-mudahan menjadi harapan dan tulang punggung bagi masyarakat desa di seluruh Kabupaten Mamandau. Mudah-mudahan setelah ini banyak hal yang bisa dilakukan, kompak, juara dan semuanya bawa kesehatan bagi kita. Pemberdayaan masyarakat desa, kata kuncinya Ibu sekalian. Saya ingin cerita Ibu ketemu ini. Tahun 2019 itu ada dulu, tapi teori ini gagal. Dikasih duit tapi tetap tidak meningkat. Lalu diubah. Teori kedua, John Friedman, judul bukunya Politics of Empowerment. Katanya John Friedman, salah kalau orang dikasih duit lalu dia menjadi berdaya. Ternyata orang miskin tetap tidak keluar dari kemiskinan. Katanya Friedman, kalau ingin masyarakat desa itu semakin kuat, kasih dia kuasa, empowerment, give them power. Kalau ingin memberdayakan, kasih dia daya. Kalau empowering itu artinya pemberdayaan. Kalau ingin dia kuat, kasih dia power, kasih dia kuasa, kasih dia kemampuan untuk bersuara. Jadikan mereka aktivis politik, jadikan mereka sendiri punya kekuasaan politik. Itu katanya John Friedman. Kalau Milton Friedman dia ekonom, John Friedman pemberdayaan. Itu teorinya John Friedman, empowerment. Tapi teori ini gagal juga. Ternyata dikasih kuasa, ternyata tidak keluar dari kemiskinan. Tidak, ternyata. Ya, cuma tambah kekuasaan saja. Protes di mana-mana. Nah, ini yang hati-hati. Biasanya dikasih anggaran besar, duitnya tidak untuk membangun, tetapi dihabiskan, dibagi-bagi. Jadi berapapun besar duit tetap akan terbagi habis. Itu namanya John Friedman empowerment. Itu teori ketiga, James William Ive. Pendekatannya namanya pendekatan terintegrasi, pendekatan semua. Jangan satu aspek. Orang miskin itu banyak sebab. Oleh karena itu semua sebab harus dijadikan satu. Ya politik, ya ekonomi, ya keuangan, semua jadi satu. Harus semuanya dikasihkan sekaligus, orang akan keluar dari kemiskinan. Ternyata Ibu Bapak sekalian, teori ketiga gagal juga. Semakin banyak faktor dimasukkan ke desa,
semuanya dimasukkan, ternyata negara manapun nggak ada yang kuat. Kasih politik, kasih uang, kasih ini, semuanya dikasihkan, ternyata negara nggak ada yang kuat. Akhirnya nggak ada yang dikerjakan. Terlalu ideal sehingga tidak bisa dikerjakan. Jadi bahwa sekarang kalau kita terlalu ideal, hidupnya semua sempurna, akibatnya itu tidak ada yang bisa dikerjakan. Kira-kira gitu. Jadi memang kayaknya ada masalah. Lalu muncul dari yang keempat yang banyak tidak belajar dari Indonesia. Teorinya sederhana, mungkin kita tidak menyadarinya, atau bahkan kita produk dari itu. Ibu bapak ada nggak yang dulu kuliahnya, sekolahnya lulusan SD Impres? Ada? Atau namanya sudah ke SD Impres ya? SD Impres kan tahun 70-an, tahun 80-an kira-kira. SD Impres. Nah SD Impres itu jitu. Jadi nggak usah semua hal. Duit yang terbatas, fokus pada satu hal. Yang satu hal ini bisa mengangkat dari semuanya. Jadi kalau orang itu penduduk itu dikasih pendidikan, yang penting dia tidak tetap bisa hidup dan pendidikannya jalan. Begitu dia punya pendidikan tinggi, dia sudah terbuka peluangnya untuk hidup lebih luas dan mau jadi tentara bisa, mau jadi pegawai bisa, mau kerja di perusahaan di seluruh dunia bisa. Dia keluar dari batasan lingkungan yang terlalu sempit itu. Jadi cukup pemerintah memilih duit. Jadi gini, kita terlalu banyak keinginan tapi alat untuk memenuhi keinginan tersebut terbatas. Oleh karena itu kita harus memilih. Terima kasih atas berkenannya memberikan sambutan kepada Bapak Dr. Khairul Muluk SOS MSI. Berikutnya kami mohon berkenan untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pada malam hari ini. Kepada yang terhormat Bupati Lamandau, Bapak Haji Hendra Lesmana, disilakan. Boleh kita iringi dengan aplaus yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, agar selamat lima nelatai, salam sewujud, karena menempang, adil katalino, bacurami, kasuruga, basengat, kejibatan. Harus. Yang terhormat, yang mewakili Rektor Universitas Brawijaya, Bapak Dr. MR Khairul Muluk SOS MSI. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau, yang saya hormati Kepala Bapak Litbang Kabupaten Lamandau, yang saya hormati juga Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa Kabupaten Lamandau, yang saya hormati Pelaksana Tugas Kepala BPKPD Kabupaten Lamandau, yang saya hormati Camat se-Kabupaten Lamandau, Lurah se-Kabupaten Lamandau, Kepala Desa se-Kabupaten Lamandau, Ketua PPD dan Perangkat Desa se-Kabupaten Lamandau, para narasumber, Pelaksana Bimtek, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir dan bersilaturahim dalam rangka bimbingan teknis peningkatan kapasitas camat, lurah, kepala desa, BPD dan perangkat desa se-Kabupaten Lamandau dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabar? Sehat? Sudah makan? Alhamdulillah kita makan malam hari ini di Malang. Mudah-mudahan ke depan makan malamnya di Bali. Sebelum mengawali sambutan ini, ada baiknya kita meluruskan niat kita, memantapkan
hati kita bahwa malam hari ini kita berangkat jauh-jauh meninggalkan kampung kita, meninggalkan warga kita, tidak lain adalah demi memajukan dan mensejahterakan masyarakat kita. Dengan niat yang baik, dengan tekad yang baik, insya Allah apa yang kita lakukan pada malam hari ini diberikan keberkahan dan manfaat untuk masyarakat kita. Jadi kita luruskan niat kita bahwa malam hari ini insya Allah di tengah persoalan dari upaya untuk mewujudkan good governance itulah terakhir kalau tidak salah juga pernah kita lakukan di Palangkaraya, Pak Camat ya, Pak Muria. Di Palangkaraya saat itu pembicaranya juga kalau tidak salah dari Kemendes kalau tidak salah, Kemendes atau Mendagri juga ya. Kemudian kita ada rapor di internal di kabupaten masuk pandemi, kemudian alhamdulillah pandemi mulai melandai, kita bisa melakukan kegiatan BIMTEK ini di luar daerah. Namun insya Allah tadi saya sampaikan bahwa upaya untuk mewujudkan dan menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN itu bisa kita wujudkan, yang kita sering dengar dengan istilah good governance. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa Kabupaten Lemanda usianya 20 tahun dan saya selaku Bupati dan Pak Wakil itu tahun ini masuk periode ulangi masa jabatan yang tahun keempat atau tahun terakhir RPJMD Pak Bia. Namun seperti yang sampaikan tadi, saya selaku kepala daerah terus berkeinginan mendorong aparat pemerintahan dalam hal ini pemerintah desa, ADS, BPD untuk bisa meningkatkan pemahaman dan kemampuan tentang mengelola pemerintahan di desa itu untuk lebih baik. Tadi juga saya sampaikan, walaupun kita desa yang jauh tidak sama seperti desa-desa yang ada di Jawa atau di daerah lain, namun tidak menjadikan kita apatis untuk meningkatkan kapasitas kita. Kita bisa seperti desa-desa yang lain, kita mampu seperti orang-orang yang lain untuk mengelola pemerintahan. Sini Pak, semuanya ke atas. Nah, senyum. 1, 2. Lagi lihat sini, lihat sini semua. Lihat sini 1, 2. Oke, video. Ya. Atas kebersamaan pada hari ini. Semoga berkenan sebagai simbol dukungan dan juga kerjasama yang luar biasa antara pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Governance Laboratory Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya. Sekali lagi 1, 2. Izin untuk bersama-sama, boleh dari atas semuanya dengan posisi terbuka sempurna. Baik. Lagi 1, 2. Sekali lagi 1. Semangat bersama kalian semua. Lihat sini semua 1, 2. Lagi. Sudah siap video? Bersama-sama kita akan menghidupkan